peran ini kan peran ibu itu juga mendidik anak laki-laki, juga mendidik anak perempuan gitu ya. Anak perempuan menjadi istri, anak laki-laki menjadi suami. Kemudian anak perempuan menjadi ibu, anak laki-laki itu menjadi bapak ya. Sebenarnya ini punya peran yang sama besarnya gitu ya. Ketika perempuan kemudian mendidik itu juga tentu bersama dengan laki-laki karena keduanya kan tidak bisa dipisahkan. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, berjumpa lagi dengan saya Helwina Handayani yang akan menemani Sobat semua di Bincang-bincang KPAI. Nah Sobat, hari ini kita telah mengundang seorang narasumber yang spesial yang sudah sangat Sobat kenal tentunya. Dan beliau ini kerap mengadakan riset-riset terkait dengan pengasuhan anak di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ibu Rita Pranawati. Halo Bu Rita. Halo Mbak Nanda. Selamat pagi Bu Rita. Pagi. Nah Bu Rita, hari ini kan kebetulan bertepatan dengan Hari Ibu ya Bu Rita ya. Kita tentunya ingin mengucapkan Selamat Hari Ibu, perempuan berdaya Indonesia maju. Baik Sobat, karena bertepatan dengan Hari Ibu, nah sebelumnya kita kan sudah banyak mengeluarkan podcast terkait dengan pengasuhan anak. Nah hari ini spesial, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Rita terkait dengan pengasuhan dan juga peran ibu terhadap pengasuhan anak perempuan. Nah ini bagaimana menelurkan anak-anak perempuan yang hebat, yang mempunyai value yang sangat baik nanti ke depannya. Baik Bu Rita, sekilas mengenai Hari Ibu, apa nih Bu yang melatar belakangi adanya peringatan Hari Ibu ini? Ya, sebenarnya Hari Ibu ini adalah di mana Kongres Perempuan pertama dilahirkan. Ini menjadi penting karena ini merupakan momentum ya yang luar biasa ketika para perempuan Indonesia berkumpul membincang tentang hak-hak mereka dan ikut bersama-sama berjuang untuk bangsa dan negara. Jadi pada saat itu juga dikeluarkan bagaimana kemudian perempuan ini mendapatkan hak-haknya, yang sekolah itu tidak hanya anak laki-laki, orang laki-laki, tetapi juga perempuan. Bagaimana kemudian perempuan juga ikut berpartisipasi di ruang publik, termasuk ada usulan misalnya salah satunya dari Aisyah untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Itu di tahun 1920-an aja sudah seperti itu ya Mbak ya. Sudah ini ya Bu, sudah berpikir untuk melakukan. Anak-anak perempuan harus punya kesempatan yang sama dengan laki-laki karena sejatinya kita tidak pernah bisa memilih lahir menjadi laki-laki atau perempuan, begitu ya. Jadi ini memang penghargaan terhadap perjuangan perempuan dan kita masih punya tantangan hingga hari ini. Ya, oke. Nah, Bu Rita, seberapa pentingkah peran ibu ini untuk pengasuhan khususnya anak perempuan, Bu Rita? Ya. Ibu ini kan sebenarnya kalau dari fungsi reproduksi itu kan punya fungsi yang sangat khas, sangat spesial, yaitu mulai dari hamil ya, melahirkan hingga menyusui, yang itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Tetapi ini kemudian tidak bisa menjadi beban perempuan semata, karena seperti sejatinya perempuan itu juga tidak bisa menjalankan itu tanpa dukungan laki-laki atau pasangan ya. Ini menjadi penting sekali bahwa fungsi reproduksi itu berjalan harus dengan dukungan pasangan hidup gitu ya, suami, termasuk kultur di lingkungan masyarakat itu juga harus mendukung ya Mbak ya. Karena kan itu tidak bisa digantikan. Sampai kapanpun laki-laki tidak bisa hamil, melahirkan, menyusui, ya kan? Dan menggantikan peran ibu juga mungkin tidak bisa ya Bu ya. Ya, karena kan ini fungsi biologis ya yang tidak bisa. Tetapi bukan berarti bahwa itu menjadi beban perempuan, tetapi dengan pasangan, dengan laki-laki sebagai mitra itu menjadi bagian yang penting untuk bersama-sama mengasuh. Dan karena kan misalnya ya Mbak, hamil tanpa dukungan pasangan itu juga menjadi hal yang tidak mudah gitu ya. Kita juga tahu ada soal kesehatan mental. Kalau kemudian bebannya berlebih, karena sejatinya kan kehidupan ini milik bersama. Hanya kekhasan peran reproduksi itu yang harus diawali dengan kesadaran perempuan bahwa memang ketika hamil dia juga siap ya, kemudian memiliki anak juga memang siap gitu ya. Tentu bersama-sama dimusyawarahkan dengan partner mitra laki-laki. Nah, untuk mempersiapkan seorang anak perempuan kelak dia akan menjadi seorang istri,
kemudian dia juga akan menjadi seorang ibu. Nah, ini di mana Bu peranan yang sangat penting dari seorang ibu ini, Bu? Ya, sebenarnya peran ibu itu juga mendidik anak laki-laki, juga mendidik anak perempuan gitu ya. Anak perempuan menjadi istri, anak laki-laki menjadi suami. Kemudian anak perempuan menjadi ibu, anak laki-laki itu menjadi bapak ya. Sebenarnya ini punya peran yang sama besarnya gitu ya. Ketika perempuan kemudian mendidik itu juga tentu bersama dengan laki-laki karena keduanya kan tidak bisa dipisahkan. Nah, hambatan-hambatan tentang kultur terkait dengan pengasuhan terutama kepada anak perempuan itu kan seringkali misalnya setiap anak kan membutuhkan peningkatan fungsi kognisi, motorik yang bergerak gitu ya, emosi. Nah, ini seolah-olah dilekatkan gitu. Misalnya anak perempuan tuh terlalu emosional, anak laki-laki terlalu aktif, padahal semua anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, ini penting untuk memiliki stimulus baik untuk bergerak motorik, untuk pengetahuan, untuk bisa mengendalikan diri gitu ya. Jadi ibu ini juga harus dibantu, diberdayakan untuk mendapatkan pengetahuan yang baik tentang pengasuhan, sekaligus bagaimana dia juga bermitra dengan laki-laki, sekaligus juga laki-laki ini juga kita edukasi gitu ya, karena sejatinya kan sebenarnya kebijakan di dalam keluarga itu adalah kebijakan bersama. Gitu. Nah, saya pernah mendengar nih Bu Rita, jika ingin seorang ibu itu mengasuh anaknya dengan baik dan dia bahagia, harus dibahagiakan dulu nih oleh suami ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Rita, sudah optimalkah peran pengasuhan oleh ibu di Indonesia Bu terhadap anak-anak? Ya, sebenarnya kan sebelum pandemi saja kita sudah mengenal namanya double burden ya. Beban ganda perempuan yang dia bekerja secara publik tetapi juga punya peran domestik untuk mengasuh. Padahal sejatinya sekali lagi pengasuhan itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban ibu. Nah, selama pandemi ini ternyata bebannya 3 kali lipat ya, karena sambil mengasuh. Mungkin Bu Rita bisa nih bercerita dan berbagi informasi kepada Sobat KPAI terkait dengan hasil riset KPAI ya Bu Rita ya. Ya, jadi selama pandemi ternyata ibu ini bebannya bertambah Mbak Nanda ya. Karena kan kadang-kadang sebenarnya ibu ini juga sekaligus untuk mendampingi anak belajar di rumah. Jadi betul. Tidak lagi double tapi triple ya. Triple ya Bu ya. Kesehatan mental perempuan ini sekali lagi urusan domestik itu bukan urusan perempuan, sehingga kemudian kesehatan mental perempuan ini akan sangat baik jika bersama-sama dikerjasamakan dengan laki-laki. Mau apapun ya tanggung jawab yang ada di rumah ini kan bukan semata-mata perempuan, sama-sama bekerja di luar kok urusan domestik, urusan perempuan gitu. Jadi bapak pun punya peran yang besar gitu ya untuk memberdayakan anak perempuannya. Jadi misalnya melindungi anak perempuannya misalnya dengan memberikan kasih sayang kepada anak perempuan agar kelak dia juga percaya diri, agar dia ketika punya masalah dia sanggup menghadapi masalah, dan kalau mengalami kekerasan dia juga bisa melaporkan. Itu adalah peran bapak di dalam konteks melindungi anak perempuan dan memberdayakan mereka ketika mereka sudah dewasa. Bu, mungkin bisa sedikit sharing informasi kepada Sobat KPAI. Bagaimana sih Bu situasi pengasuhan saat pandemi COVID-19 ini udah berjalan 2 tahun ya Bu ya. Yang tadi Bu Rita katakan mengalami triple fungsi burden gitu ya. Mungkin bisa sedikit diinformasikan Bu. Ya, ini kan sebenarnya kita memperingati Hari Ibu gitu ya. Hari Ibu, Hari Perjuangan Perempuan, memberikan ruang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memberikan akses pendidikan dan seterusnya. Saya baru mendapatkan informasi juga bahwa sebenarnya banyak anak yang putus sekolah dan memilih misalnya kejar paket gitu Kemudian anak usia dini juga sangat berkurang jumlahnya, dan itu dimungkinkan anak perempuan lebih besar jumlahnya ya. Ini juga bagian dari situasi kondisi anak perempuan selama pandemi, termasuk di dalam konteks pengasuhannya, karena ibu lebih dominan sehingga ibu memiliki potensi melakukan kekerasan karena kesehatan mentalnya juga tidak baik karena beban yang berlebih. Itu beberapa kali berita muncul yang kerap kali kita dengar dan kerap dilaporkan juga ke KPAI ya Bu. Betul. Ada yang sampai meninggal ya. Ya betul. Ya karena itu kan harusnya perempuan tidak lagi terstereotip hanya berperan untuk urusan domestik gitu ya, tapi juga ada peran laki-laki di dalamnya.
Ini juga menjadi bagian penting agar pengasuhan yang ada itu sekali lagi bukan tanggung jawab perempuan, tapi juga bersama-sama sehingga kemudian mereka juga anak-anak ini benar-benar mendapatkan kasih sayang ayah dan ibunya sekaligus bapak punya mindset Mbak Nanda bahwa anak perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan, untuk bersekolah sesuai dengan bakat dan minatnya. Tidak dilihat karena dia laki-laki atau perempuan ya, tapi karena memang dia berbakat dan berminat gitu. Kadang-kadang kan ada juga anak laki-laki yang nggak mau sekolah, mungkin lebih mengambil yang skill gitu ya, bukan sekolah yang tinggi gitu ya. Itu kan penghargaan terhadap setiap potensi gitu. Itu situasinya seperti itu Mbak Nanda. Oke. Jadi terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh salah satu oknum atau beberapa oknum yang dinamakan ibu itu pasti ada sebab dan akibat ya Bu ya. Itu semata-mata efek domino Mbak Nanda ya. Efek domino karena situasi kehidupan sosial di dalam keluarganya juga tidak berjalan dengan baik. Betul. Kan itu sekali lagi ketika berkeluarga itu kan berpasangan Mbak Nanda ya, bukan seseorang. Kalau sendiri jomblo kan namanya. Nah, ketika sudah bersama tentu ini membangun komitmen bersama termasuk di dalam konteks menikah gitu ya. Menikah kan pasti dengan tujuan yang baik sehingga kemudian tadi misalnya mengasuh itu kan menemani anak belajar itu kan bukan sekali lagi tanggung jawab ibu gitu ya. Berarti harus sama ya Bu ya. Betul perannya ya. Betul. Ayah ibu itu sama, dan ayah itu punya peran yang baik untuk membangun keberdayaan istri, juga anak perempuan, juga anak laki-laki ya. Ketidakhadiran itu kan pasti akan berdampak gitu. Sekali lagi pemberdayaan perempuan dan berdayanya perempuan itu akan sangat juga ditentukan oleh bagaimana cara pandang laki-laki sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pasangan untuk ikut bersama-sama memberdayakan perempuan dan memberikan ruang untuk berekspresi. Kalau dari pengawasan KPAI selama ini Bu, sejauh mana peran dari pemerintah kemudian negara dalam mempersiapkan kaum perempuan ini untuk menjadi seorang ibu yang tentunya diharapkan ibu hebat seperti itu Bu. Perempuan tangguh ini kan memang banyak aspeknya ya. Di antaranya adalah akses terhadap pendidikan, kemudian akses terhadap partisipasi bekerja di ruang publik itu angkatan kerja gitu ya. Sebenarnya secara kemampuan dan potensi itu sangat besar. Tetapi kadang-kadang kultur kita ini tidak memberikan ruang yang sama kepada perempuan untuk ada di ruang publik. Misalnya untuk bekerja formal perempuan itu jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Kemudian juga capaian perempuan di top leadership misalnya ya di eselon 1 begitu itu semakin kecil. Padahal sebenarnya inputnya itu kan bagus ya. Anak-anak perempuan ini sebenarnya punya potensi misalnya cum laude-nya lebih banyak gitu ya. Tetapi begitu sudah masuk kultur di leadership, ini akan terkikis karena kadang-kadang pertimbangan keluarga gitu ya. Yang sebenarnya perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama ya. Nah, itu kita juga bisa melihat bagaimana kemudian di partai politik ya, bahwa sebenarnya kan perempuan itu berdaya, tetapi kulturnya itu seringkali menempatkan perempuan sudahlah tidak masuk ke ruang yang top leadership ini. Ini juga PR kita ya, bagaimana kemudian tadi peran ayah dan ibu mendidik begitu ya, agar anak-anak ini juga anak-anak perempuan punya akses yang sama dan punya keberanian untuk menjadi leader. Karena memang banyak sekali perempuan-perempuan di Indonesia itu yang berpendidikan tinggi ya Bu. Betul. Dan cum laude-nya tuh lebih banyak Mbak kalau wisuda-wisuda itu. Tapi ketika mereka berumah tangga itu seperti agak mengurangi ininya ya Bu ya. Jadi potensinya itu agak terkikis ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat ya Bu ya dari beberapa kultur-kultur kita ya. Sebenarnya kalau kita datang wisuda yang cum laude lebih banyak anak perempuan. Tetapi begitu masuk di ruang kerja dia lebih menjadi pekerja atau pegawai dibandingkan jadi manajer atau leader ya. Di sini kemudian kita penting untuk membincang peningkatan akses untuk perempuan gitu ya. Kan kadang-kadang
kalau misalnya 2 orang bekerja, tidak ART sedang sakit, ini yang dikorbankan tidak masuk kan perempuan nih. Biasanya, Bu. Atau membawa anak gitu kan. Nah, atau yang dibawain anak kan yang perempuan gitu ya. Nah, ini penting untuk memberikan ruang, misalnya ada TPA. Karena kan sebenarnya itu setara gitu ya. Termasuk juga sama juga ketika melahirkan kan sekarang sudah mulai ada ya cuti laki-laki untuk membersamai karena dukungan laki-laki gitu. Nah, ketika sudah mulai dipindah-pindah begitu ya, rolling, misalnya di luar tempat non base-nya itu seringkali perempuan berpikir sekian kali lipat dibandingkan laki-laki untuk meninggalkan keluarga. Betul. Ya ini kan situasi perubahan kan sebenarnya perlu melihat bagaimana kapasitas masing-masing dipertimbangkan gitu ya, dan kita dorong leadership perempuan juga masuk di itu dengan berbagai dukungan. Soalnya kadang-kadang gini juga Mbak, kalau mau jadi pimpinan, kalau laki-laki punya cacat itu nggak dihitung-hitung. Tapi begitu perempuan ada cacatnya itu dihitung-hitung panjang gitu. Padahal kan sebenarnya sama-sama punya cacat gitu. Iya, betul. Menarik ya Bu Rita. Apa nih Bu pesan dari KPAI khususnya untuk ibu-ibu yang ada di Indonesia agar lebih optimal lagi dalam mengelola keluarga, melakukan pengasuhan terhadap anak-anaknya? Kalau di dalam konteks mengelola keluarga, saya kira ini penting untuk bersama-sama dengan pasangan ya. Jadi memang ini bukan hanya pihak ibu saja, tetapi dengan pasangan untuk bersama-sama dari ruang keluarga memberdayakan perempuan, memberikan akses yang sama pada anak perempuan, memberikan ruang berekspresi, beraktivitas bagi perempuan, bagi pasangan, bagi istri ya. Itu adalah kultur yang paling awal yang harus dibangun. Sekaligus juga di ruang publik ketika bersama-sama dengan perempuan di ruang kerja, di ruang sosial itu memberikan ruang yang setara juga untuk perempuan berpartisipasi tanpa memandang dia banyak kekurangannya dan tadi ada fungsi reproduksi yang tidak tergantikan gitu ya. Ini jangan jadi hambatan. Sekaligus respect terhadap perempuan adalah melindunginya Mbak, tidak melakukan kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual. Saya kira ini peran yang paling penting hari ini ya, karena kita kan hari-hari ini banyak sekali melihat kasus kekerasan mulai dari ruang keluarga. Yang melakukan perkosaan itu adalah keluarga inti, sendiri, keluarga inti. Saya kira perempuan berdaya juga adanya perlindungan dan perlindungan terhadap perempuan sekaligus respect atau penghargaan terhadap hak perempuan bahwa mereka bukan warga kelas 2 ya Mbak ya. Betul. Bukan orang yang jadi hak milik yang bisa dilakukan apa saja sekehendak hati ya. Itu prinsip untuk perempuan berdaya juga dukungan melindungi mereka, melindungi harkat martabat mereka agar tidak mengalami kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun eksploitasi ya. Baik, Bu Rita, menarik sekali perbincangan kita hari ini tentang peran seorang ibu dan juga peran seorang ayah ya sebenarnya yang kita bicarakan. Terima kasih Bu Rita atas kehadirannya di hari ibu ini, hari yang spesial. Semoga ibu-ibu yang ada di Indonesia kelak menjadi ibu-ibu yang hebat, yang tangguh dan membuat Indonesia menjadi maju. Baik Bu Rita, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bu Rita. Tapi ini terakhir nih Bu, statement point ya. Maksudnya pesan dari Bu Rita nih untuk ibu-ibu hebat yang ada di Indonesia. Ya, tema Hari Ibu pada tahun ini adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Kita semua perempuan Indonesia wajib memberdayakan diri, mengedukasi lingkungan kita agar menghargai hak-hak perempuan, termasuk juga anak perempuan, memberikan akses yang setara bagi mereka, memberikan ruang yang setara di ruang publik untuk berpartisipasi dan terlibat di dalam kegiatan, termasuk di dalam pengambilan kebijakan publik, sekaligus di ruang keluarga adalah kemitraan yang setara, memberikan ruang keberdayaan bagi perempuan dan memberdayakan serta melindungi hak-hak perempuan, tidak melakukan kekerasan, menjaganya dan melindunginya. Oke. Wow, luar biasa Bu Rita pesan-pesannya. Semoga nanti ibu-ibu yang ada di Indonesia menangkap pesan-pesan dari Ibu Rita Pranawati. Baik Sobat KPAI, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Komisi Perlindungan Anak Indonesia
serta jangan lupa notifikasi dinyalakan karena akan ada video-video baru yang tentunya menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten. Terima kasih. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.